Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih, kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang kembali di duha ya, di waktu duha ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berkumpul di rumahnya dalam majelis thalabul ilm, majelis ibadah yang apabila seseorang mengikhlaskan ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab digugurkan dosa-dosanya, ditinggikan derajatnya, dan mudah-mudahan kita berharap dengan amal ibadah kita ini menjadi sebab dipermudahnya langkah kaki kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Baik, insyaallah pada kesempatan pagi ini ya, setelah kita selesai membahas tentang sirat ya pada pertemuan yang lalu, itu jembatan di atas neraka jahanam ya, di antara yang wajib untuk kita imani apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW dari itu perkara-perkara gaib. Baik. Kemudian yang berikutnya yang terjadi di hari kiamat adalah asy-syafa'ah. Adalah syafaat. Baik. Wa yashfa' nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam fi man dakhala an-nar min ummatihi min ahli al-kaba'ir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umat beliau yang sudah masuk ke dalam neraka dari para pelaku dosa besar, agar mereka keluar dari neraka karena sebab syafaat Nabi Muhammad SAW setelah mereka terbakar, bahkan sebagian sudah menjadi arang, dan mereka bisa masuk ke dalam surga Allah dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita bahas sedikit ya tentang syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat diambil dari kalimat asy-syaf'u, yaitu genap. Lawannya adalah al-witru, yaitu ganjil. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wal fajri wa layalin ashri wa layalin ashr wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i wal watr. Ya, demi yang genap, demi yang ganjil dari bilangan-bilangan hari-hari tertentu ya. Baik. Jadi syafa' artinya genap, sedangkan witr artinya ganjil. Kenapa kok dinamakan syafaat? Ya, karena ketika seseorang dia tertimpa madarat, ya, tertimpa madarat, dia sendirian. Kemudian dia minta bantuan kepada saudaranya agar dihilangkan madarat tersebut dari dia. Nah, karena dia berdua, maka genaplah sebenarnya jumlahnya. Yang asalnya sendirian kemudian menjadi satu orang ini yang membantunya. Ini secara bahasa ya. Mungkin dia ingin mendapatkan manfaat sendirian. Nggak bisa dia mentok sana, mentok sini. Kemudian dia panggil temannya, dia hubungi temannya, bisa nggak saya masuk kerja ke satu tempat? Kata temannya boleh,
saya bantu. Nah, asalnya dia sendirian yang cari kerja, kemudian dibantu oleh temannya menjadi apa? Menjadi genap. Ini secara bahasa seperti itu ya. Nah, secara istilah adalah at-tawassut lil ghair li jalbil manfaah au li daf'il madarrah. Syafaat itu adalah memperantarai orang lain untuk mendapatkan manfaat atau terhindar dari madarat. Itu syafaat secara istilah. Memperantarai orang lain untuk mendapatkan manfaat atau terhindar dari madarat. Dan ini bisa di dunia dan di akhirat. Ya. Rasulullah SAW mengatakan isfa'u tu'jaru. Ya, isfa'u tu'jaru. Ya, saling memberi syafaatlah kalian, tolonglah saudara kalian akan mendapatkan pahala. Nah, seperti yang Anda contohkan tadi, misalnya ada teman kita mencari pekerjaan, kemudian saudara kita kebetulan sedang mencari karyawan, kita hubungkan teman kita ini dengan saudara kita, dengan abang kita ini. Ya, kemudian teman kita dia bisa bekerja di tempat abang kita ini. Nah, kita sudah memperantarai dia untuk mendapatkan apa? Manfaat. Kemudian teman kita ini teledor dia, sehingga terjadi kesalahan, mau dipecat. Ya, teman kita ini mau dipecat oleh abang kita. Teman kita bilang lagi ke kita nih, tolonglah kasih saya kesempatan sekali lagi, saya nggak akan mengulangi. Nah, kita bilang ke abang kita ini, bang kasih kesempatan dia sekali lagi, kalau seandainya dia melakukan kesalahan lagi, nggak apa-apa dia dikeluarkan. Ya, oh ya bolehlah, coba dikasih kesempatan sekali lagi. Nah, seperti ini apa? Kita sudah memperantarai teman kita terhindar dari madarat. Jelas ini insyaallah. Nah, inilah bentuk syafaat itu di dunia dan di akhirat. Ya, syafaat itu bisa di dunia, bisa di akhirat. Seperti misalnya kisah Barirah. Barirah ini siapa? Seorang budak yang berusaha untuk memerdekakan dirinya dari tuannya. Jadi mau membeli dirinya agar merdeka. Barirah datang kepada Aisyah untuk memerdekakan, minta bantuan kepada Aisyah untuk memerdekakan dirinya. Ya Aisyah, ada zakat enggak? Ya, sedekah untuk memerdekakan dirinya agar jadi orang merdeka. Ya, mau membeli dirinya kepada tuannya, seperti itu. Nah, Barirah ini kemudian dibantu oleh Aisyah sehingga merdekalah Barirah ini. Dan di dalam Islam, ketika seorang budak wanita mempunyai suami budak juga, Barirah mempunyai suami budak namanya Mughith. Boleh budak yang sudah merdeka ini memilih apakah masih tetap mau beristri, menjadi istri budak tersebut, atau dia lepas. Dia bukan talak ya. Namanya faskhun nikah. Ya, masuknya ke seperti khulu, seperti itu. Jadi cuman satu kali bersih dari haid. Ya, tidak seperti talak. Kalau talak kan 3 kali bersih dari haid. Kalau khulu, ya misalnya si istri dia minta untuk pisah, itu enggak mutlak bisa pisah, harus atas izin pemberian suami. Kalau suami mengucapkan kata talak, ya ridho, lapang atau tidak istri jatuh. Ya, tapi kalau si istri dia minta lepas, namanya khulu. Ya, beda talak, beda khulu. Kalau talak itu dari suami, kalau khulu itu dari istri. Ketika istri minta khulu, minta pisah, nggak akan jatuh. Mau dia guling-guling, nangis-nangis, dia jatuh dari lantai 3 ke lantai dasar, ya ngamuk-ngamuk, nggak jatuh talak. Ya, sampai si suami memberikannya, udah pergi, kalau kamu mau itu silakan. Itu udah diberikan. Ya, atau misalnya terjadi madarat pada si istri nih, kalau si istri minta talak karena suaminya KDRT dan yang lainnya, maka harus atas keputusan pengadilan agama. Datang ke pengadilan agama, si istri ini memaksa suaminya untuk memberi khulu'nya, baru bisa lepas. Nah, ini bedanya khulu' dengan talak. Kalau talak itu harus 3 kali bersih dari haid, salah satu quru, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salah satu quru. Kata Allah Subhanahu wa taala, wanita yang dicerai mereka ini harus menunggu 3 kali bersih dari haid.
ya baru boleh menikah lagi seperti itu. Sedangkan khulu enggak. Kalau khulu cukup 1 kali bersih dari haid. Jadi untuk betul-betul membersihkan rahim dia, nggak ada air dari bekas suaminya di rahimnya. Jadi betul-betul bersih dari rahim. Nah ini khulu. Nah Barirah ini dia memilih untuk lepas dari suaminya, ya. Dan ini memang sudah diperbolehkan dalam Islam kalau dia sudah merdeka. Taib. Mughis, suami dari Barirah ini, dia udah cinta mati kepada Barirah istrinya. Dia kejar-kejar istrinya, tapi memang Barirah nggak ada kecintaan kepada suaminya ini. Ya, dia kejar-kejar, dia nangis-nangis. Ya, itu di hadapan Nabi SAW dan sebagian sahabat. Rasulullah kasihan melihat Mughis, ya, bagaimana tulus cintanya kepada Barirah, tapi bagaimana Barirah nggak suka kepada Mughis. Kemudian sampai Rasulullah bilang lihat bagaimana cintanya Mughis kepada Barirah dan bagaimana Barirah dia nggak suka kepada Mughis. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi Barirah. Ya, di tempat itu juga Rasulullah datangi Barirah dan berkata, "Ya Barirah, apakah tidak sebaiknya engkau kembali kepada Mughis? Apakah tidak sebaiknya engkau kembali kepada Mughis?" Ya, maksudnya udah balikan lagi aja, ya. Kata Barirah, "Ya Rasulullah, apakah ini perintah? Apakah ini perintah darimu ya Rasulullah?" Kalau perintah, perasaan dihilangkan. Lebih didahulukan apa kata Rasulullah SAW. Seperti itulah mereka para sahabat. Ya, mengalahkan akal mereka, mengalahkan perasaan mereka. Ya, mereka lebih tunduk pada perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Seperti itulah sebenarnya iman. Kata Rasulullah SAW, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih." Belum sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya tunduk pada yang datang kepadaku. Jadi justru hawa nafsu kita harus tunduk dengan apa yang datang dari Nabi SAW. Kita harus singkirkan ya hawa nafsu kita. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Demi Rabbnya Muhammad, sungguh mereka belumlah beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak ada rasa berat dalam hati mereka dan mereka betul-betul berserah diri. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin itu barulah dikatakan beriman sempurna imannya kalau sudah ada keputusan Allah dan Rasulnya, maka harus disingkirkan logika, perasaan, adat istiadat, ya, keinginan makhluk, orang tua, istri, suami, semua ditinggalkan. Mutlak kita harus patuh dengan perintah Allah dan Rasulnya, dan tidak ada rasa berat hati dalam hati mereka dan mereka betul-betul berserah diri. Baik. Kata Barirah, "Apakah ini perintah ya Rasulullah?" Kalau perintah, sami'na wa ata'na. Kalau seandainya ini perintah, aku akan kembali kepada Mughis. Sekalipun aku tidak mencintai Mughis, aku akan kembali kepada Mughis. Aku akan berbakti kepada suamiku Mughis. Itu kata Barirah. Apa kata Rasulullah SAW? "La innama ana ashfa'." Tidak, aku hanya memberi syafaat saja. Tadi memberi syafaat, apa tadi? Memperantarai agar bisa datang kebaikan kepada Mughis. Kalau hanya sekedar itu ya Rasulullah, aku tidak akan kembali kepada Mughis. Kalau itu bukan perintah, aku tidak akan kembali kepada Mughis. Baik. Nah, ini contoh syafaat. Jelas ini ya. Nah, kita bantu saudara kita, itu namanya syafaat. Baik. Itu syafaat di dunia. Ya. Kalau di dunia ini misalnya juga kita perlu kita memasukkan anak kita ke sekolah A misalnya, sepertinya sulit nih. Nah, kita datangi teman kita, kenalan kita, bisa nggak bantu saya untuk masukin anak ke sekolah itu? Oh bisa. Nah, ini namanya syafaat. Jelas ini ya. Kalau itu memang baik, syafaat tersebut ke hal-hal yang baik, maka kita mendapatkan pahalanya. Tapi kalau kita justru memperantarai mereka terjerumus dalam kemaksiatan, ya, memperantarai mereka untuk bekerja di tempat-tempat maksiat, ya, mereka mendapatkan mata pencarian yang itu haram, ya, kerja di tempat riba, kerja di tempat maksiat, ya, yang di sana ada jual beli khamr, ya, di sana ada zina, di sana
maka kita terus mendapatkan dosanya sekalipun kita tidak melakukannya. Karena kita yang sudah memperantarai orang tersebut untuk melakukan dosa. May yashfa syafa'atan hasanatan falahu ajruha. Nah, siapa yang dia memperantarai orang untuk berbuat baik, maka untuk dia pahalanya. Nah, dan siapa yang memperantarai untuk berbuat sayyi'atan, falahu kiflu minha, maka dia pun mendapatkan bagian dari dosa orang tersebut. Ya. Nah, jadi hati-hati. Apabila kita memperantarai kebaikan, maka kita mendapatkan pahala. Kalau kita memperantarai saudara kita berbuat dosa dan maksiat, maka kita pun menanggung dosa apa yang dia lakukan. Selain dia berdosa, kita pun berdosa. Nah, jadi tidak boleh tolong menolong, bantu membantu, bekerja sama dalam kemaksiatan. Ya, karena sebab perantara dia bisa kerja di bank-bank yang di sana bermuamalah riba. Ya, minjam uang 10 juta harus dikembalikan 12 juta, itu riba. Dia yang bermuamalah, kita yang kenanya juga. Ya. Kemudian kredit motor, kredit mobil, kredit rumah, kalau terlambat bayar terkena denda, ya, riba jahiliyah, iman takdi wa iman turbi. Riba jahiliyah itu bayar sekarang, kalau enggak kena denda. Diperantarai, dipermudah urusannya, kemudian dia kerja di tempat seperti itu karena sebab kita dapat dosanya. Nah, kemudian juga menerima barang gadai ini, tetapi dimanfaatkan, barang gadai tersebut dimanfaatkan, ya, sewa sawah 10 juta, bukan sewa, pinjam uang 10 juta digadaikan sawah, ya, kemudian sawah ini dipakai terus oleh orang yang meminjamkan uang tersebut. Sampai dilunasi, kan kayak gitu tuh. Dari Nusa sampai Antara. Ya, di Nusantara ini, dari Sabang sampai Merauke. Tuh, di Indonesia ini seperti itu caranya, bahkan di luar negeri demikian juga mereka. Ya, gadai seperti ini riba. Tidak boleh orang yang meminjamkan mengambil manfaat apapun dari apa yang dia pinjamkan. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang balik manfaat kepada orang yang meminjamkan, maka itu riba. Misalnya ada teman kita pinjam uang nih 100 ribu. Ya, nih uang 100 ribu tapi kan nebengnya baliknya gitu. Dia mengambil manfaat dari uang 100 ribu itu yang dia pinjamkan. Ya, dan orang ini dia mau seperti itu dengan kelapangan, dua orang ini dengan kelapangan hati. Ya, bukan dia terpaksa, enggak, dengan kelapangan. Seperti minjam uang 10 juta dikembalikan 12 juta, itu dengan kelapangan hati dua-duanya, tetapi akad ini akad riba dalam Islam. Ya, dosa yang paling ringannya saja sebagian riwayat dan dihasankan oleh sebagian ulama adalah seperti dia berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Jauh lebih besar. Orang yang berzina dengan wanita enggak dia kenal saja, itu dia dibakar sejak dia masuk ke alam kubur sampai hari kiamat. Di alam kubur itu dibakar. Gimana kalau dia berzina dengan tetangganya? Lebih besar lagi dosanya. Berzina dengan ibu kandungnya. Nah, itu dosa yang paling ringan dari riba itu. Ya, nah karena itu jangan sampai seseorang bermudah-mudahan dalam hal-hal riba seperti ini. Ya, dia pinjamkan uang 100 ribu, tapi nanti saya traktir makan siang ya, atau kayak gitulah. Dia mengambil manfaat dari apa yang dia pinjamkan. Ya, yang seperti ini hukumnya adalah riba. Baik. Nah, ini bentuk syafaat ketika di dunia. Ya, misalnya tim sukses nih. Tim sukses kepala daerah atau kan ada tim suksesnya kan? Ketika jadi ini bisa nggak dia dapat syafaat nih? Oh, saya perlu ini, bisa kan? Nah, itulah syafaat. Di dunia ini itu bentuknya syafaat itu seperti itu. Ya. Nah, kemudian di akhirat ada syafaat. Ya, di akhirat pun ada syafaat. Dan syafaat di akhirat ada beberapa. Ya, yang khusus untuk Nabi Muhammad SAW ada 3. Yang pertama adalah syafaatul uzma. Apa itu syafaatul uzma? Syafaat agung. Bagaimana ketika Allah marah di akhirat? Yang belum pernah Allah marah seperti itu sebelumnya dan tidak akan pernah Allah marah seperti itu setelahnya.
Manusia minal awwalina wal akhirin, dari manusia pertama sampai akhir, jin pertama sampai akhir, hewan pertama sampai akhir, binatang, serangga, semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Mereka dikumpulkan di satu tempat namanya padang mahsyar, sudah kita bahas ya. Ya. Selama berapa tahun? 50 ribu tahun. Enggak dikasih makan, enggak dikasih minum. Orang enggak menentu nih. Ada yang sambil menunggu sambil diadab, sambil disetrika. Orang yang enggak mengeluarkan zakat, ya, disetrika bagian depan tubuhnya, bagian belakangnya. Orang terkadang kalau punya uang misalnya 100 juta, zakatnya berapa itu? 2,5%? Berapa? 2,5 juta. Ya, zakatnya 2,5 juta. Asal lebar, 2,5 juta kan kayak gitu ya. Sebagian orang, apalagi kalau uangnya kalau 100 juta, kalau misalnya 1 miliar berarti 25 juta. Iya. 25 juta, ya, 2,5%. 25 juta. Ya, kalau punya uang 1 miliar berarti zakatnya 25 juta. Ada rasa banyak 25 juta lebar, orang pelit. Orang-orang pelit, padahal nggak seberapa dibanding uang yang Allah kasih. Ya, nah dia nggak mengeluarkan zakatnya nih. Sebenarnya uang tersebut tetap akan keluar di dunia ini, tapi dengan cara yang tidak dia inginkan terkadang. Ya, entah itu dicuri orang ada orang nipu dia, ada kecelakaan, ada musibah ini dan itu, karena keluar juga karena itu harta kotor manusia. Ya. Harus dibersihkan harta kita dengan zakat. Mau berkah harta kita terus bertambah, keluarkan zakatnya. Kalau uang kotor tersebut tidak dikeluarkan dari harta kita, punya uang ini 10 juta aja, 10 juta itu sudah terkena, nanti akan kita bahas sedikit ya. 10 juta saja itu sudah terkena wajib zakat. Ya. Kalau sudah 1 tahun uang 10 juta tersebut mengendap di rekening kita, harus dikeluarkan 250 ribunya. Kalau tidak kita keluarkan 250 ribu tersebut, uang tersebut akan keluar juga dengan cara yang tidak kita inginkan. Entah itu mungkin karena ada kecelakaan kah, ada rusak ini, ada harta kotor kita. Kita mau menambah harta kita dengan kita keluarkan harta kotor ini. Ya, itulah zakat itu. Ya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari mereka harta zakatnya untuk membersihkan jiwa mereka, untuk mensucikan mereka. Ya, seseorang semakin enteng, ringan jiwanya, ya, dari penyakit-penyakit hati, kemudian hartanya pun bersih. Baik. Nah, ini orang yang tidak mengeluarkan zakat diadab terus selama 50.000 tahun. Manusia mereka dalam keadaan berat seperti itu datang kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Apa uzur Nabi Adam, Bang Felis? Mereka bilang, kita semua nih bilang, wahai Adam, apakah engkau tidak lihat bagaimana keadaan kita sekarang ini? Alam tara ila ma nahnu fi. Ala tara ila ma qad balagona. Sudah sampai sepayah ini keadaan kita. Tolong berdoa kepada Allah agar disegerakan pengadilan Allah. Yang masuk surga, masuk neraka. Ya, kita nggak jelas nih, ini kita kayak gini aja udah tersiksa nih. Ya, ini muslim kafirnya seperti itu, dan orang kafir mengira neraka itu lebih ringan daripada di padang mahsyar. Azab di padang mahsyar. Orang kafir mengira seperti itu, tentunya tidak ya. Neraka lebih dahsyat. Nah, apa uzur Nabi Adam? Apa itu? Ya, maksudnya apa dosanya? Nah, aku sudah memakan buah yang dilarang. Yang dilarang di surga. Ya, Nabi Adam sudah bertobat. Nabi Adam sudah minta ampun pada Allah, sudah diterima tobatnya dan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau merasa bukan beliau orangnya. Aku enggak pantas untuk minta syafaat seperti ini. Aku sudah makan buah yang dilarang. Dosanya satu seumur hidup. Seumur hidup Nabi Adam 1000 tahun lebih. Umur Nabi Adam. Dosanya cuman makan buah yang dilarang. Ya, dosanya cuma makan buah yang dilarang. Dan beliau sudah bertobat, diterima tobatnya. Beliau sudah beristighfar, diterima istighfarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni dosa Nabi Adam.
dan beliau pun bukan merasa orangnya. Yang pertama Nabi Adam. Pergi kalian kepada Nabi Nuh. Pergi kita ke Nabi Nuh. Nabi Nuh, apa uzur beliau? Abu Ammar tahu uzur Nabi Nuh? Nah, Salman, Kang Dimas tahu? Ada yang tahu ibu-ibu? Uzur Nabi Nuh tidak mau berdoa untuk minta syafaat agar dipercepat pengadilan Allah. Bang Felis? Apa uzur Nabi Nuh? Kalau Nabi Adam betul tadi karena karena makan buah yang dilarang. Kalau Nabi Nuh bukan berdoa keburukan. Beliau sudah mendoakan doa mustajabnya ketika di dunia. Setiap nabi diberikan doa mustajab. Dan Nabi Nuh sudah mendoakan doa mustajabnya ketika di dunia. Apa doa mustajab Nabi Nuh? Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Di surat Nuh terakhir. Kata Nabi Nuh, beliau berdoa, wahai Rabb, jangan engkau sisakan di bumi ini satu ekor kafir pun. Innaka intadharhum yudillu ibadak. Andaikan engkau sisakan mereka satu orang kafir, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang lain dari jalanmu ya Allah. Wala yalidu illa fajaran kafara, dan tidak mereka beranak kecuali kafir juga seperti mereka ya Allah. Nabi Nuh minta semua kafir dilenyapkan, ya, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Allah kabulkan enggak? Allah kabulkan. Allah kabulkan. Allah matikan, binasakan semua orang kafir yang ada pada saat itu, sekalipun anak beliau sendiri dan istri beliau sendiri. Nah, kemudian pergi kalian ke Nabi Ibrahim. Datang ke Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, engkau adalah Khalilur Rahman. Engkau adalah ayah para nabi. Mintakanlah syafaat. Kemudian Nabi Ibrahim menyebutkan uzur beliau apa? Ya, kata Nabi Ibrahim, aku sudah berdusta 3 kali dusta dalam hidupku. Dan kata Nabi Muhammad, semuanya itu dusta karena Allah, bukan untuk pribadi beliau. Nabi Ibrahim. Ya. 3 dusta. Yang pertama ketika diajak, ayo ikut pesta rakyat. Kita buat pesta di ibu kota, ayo ikut Ibrahim. Pesta rakyat. Kata Nabi Ibrahim, inni sakim, aku sakit. Kalian aja yang pergi, aku sakit. Padahal maksud Nabi Ibrahim sakit hatinya melihat kesyirikan, kemaksiatan yang ada di pesta tersebut. Bukan artinya beliau sakit demam, flu, kayak gitu ya, enggak. Sakit hati beliau melihat kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan yang ada di acara tersebut. Pergilah mereka semua nih. Nabi Ibrahim gak ikut. Nabi Ibrahim pergi ke kuil, menghancurkan berhala-berhala yang ada di sana, dibiarkan yang paling besarnya. Pulang mereka dari pesta, lihat berhala-berhala mereka sudah pada hancur. Siapa yang melakukan ini? Ya, sebelumnya Nabi Ibrahim sudah mengatakan, ma hadza mathilun ta'tum laha akifun qalu wajadna aba'ana laha 'abidin qala fata'buduna min duni qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kenapa kalian kok bersemedi, ya, bertapa di hadapan patung-patung kayak gini, ya, di hadapan berhala-berhala seperti ini? Kata mereka, kami mendapatkan bapak karuhun kami sudah seperti ini.
Ya, tos dikaruhun keneh, ratusan tahun udah kayak gini. Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Kata Nabi Ibrahim, kalian dan bapak-bapak karuhun kalian itu sesat. Ya, sesat. Langsung dibilang Nabi Ibrahim. Ya, keberanian Nabi Ibrahim, umur baru 20-an tahun ya. Beliau menghadapi kaumnya seperti itu. Baik. Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Apakah engkau bisa mendatangkan kebenaran atau engkau hanya main-main wahai Ibrahim? Qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardi alladzi fatarahunna wa ana 'ala dzalikum minasyahidin. Rob kalian itu yang kalian sembah itu hanya yang menciptakan langit-langit dan bumi, yang mengatur alam semesta ini, ya. Dan aku bersaksi atas itu. Wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Dan demi Allah, aku akan hancurkan patung-patung kalian ini ketika kalian nanti pergi. Jadi Nabi Ibrahim gak sembunyi-sembunyi ya. Nabi Ibrahim gak sembunyi-sembunyi. Nabi Ibrahim udah bilang dulu seperti ini ke hadapan mereka. Nah ketika mereka pergi, dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Faja'alahum judzadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Langsung Nabi Ibrahim menghancurkan sampai berkeping-keping berhala tersebut, kecuali yang paling besarnya, agar mereka nanya ke berhala mereka yang paling besar, ieu kunaon gitu. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Kata mereka, siapa yang melakukan seperti ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Dia zalim nih. Wah, apa namanya? Orang musyrik menuduh Nabi Ibrahim apa? Zalim. Sudah menghancurkan berhala-berhala. Qalu sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kata mereka, kami mendengar ada seorang pemuda, ya, namanya Ibrahim. Qalu fatu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Datangkan dia dan hadapkan dia di hadapan seluruh orang-orang agar mereka semua melihat. Qalu anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Kemudian mereka bertanya, apakah benar engkau yang melakukan semua ini wahai Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Kata Nabi Ibrahim, yang melakukannya yang paling besarnya. Coba kalian tanyakan kepada dia yang paling besar itu, kalau dia bisa jawab. Kalau dia nggak bisa jawab, memang aku yang melakukannya. Coba tanya, bisa nggak? Ya, Nabi Ibrahim bukannya mau lari, Nabi Ibrahim ingin ngajak mereka berpikir. Coba, ini kan berhala kalian, udah lama kalian sembah, udah paling gede, coba bisa ngomong nggak? Tanya, masa nggak tahu apa yang terjadi di sekitarnya? Ya, kalian minta ini, minta itu, ya, untuk bisa membela diri mereka sendiri aja nggak bisa, dihancurin, mereka nggak bisa membela diri nih, nggak bisa terbang, nggak bisa. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumudz zalimun. Kemudian mereka kembali kepada mereka sendiri dan sesama mereka mengatakan kalian zalim. Tsumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantiqun. Ya, kemudian mereka tertunduk lemas, kepala mereka tertungkul seperti itu dan mereka bilang laqad alimta ma haula'i yantiqun. Kalian sebenarnya tahu. Ya, patung ini semua enggak bisa bicara. Kemudian Nabi Ibrahim baru bilang, qala fata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum. Apakah kalian menyembah selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat kepada kalian dan tidak juga bisa memberikan madarat kepada kalian, nggak bisa ngasih sakit, nggak bisa ngasih sembuh. Uffil lakum, celakalah kalian. Walima ta'buduna min dunillah, dan semua yang kalian sembah selain Allah, afala taqilun. Coba mikir, kata Nabi Ibrahim. Coba mikir. Qalu harriquh, bakar itu Ibrahim. Wansuru alihatakum, dan bela Tuhan-Tuhan kalian, andaikan kalian melakukannya. Qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Kemudian kami katakan kepada api, jadilah engkau dingin dan penyelamat untuk Ibrahim. Ini surat Al-Anbiya ya. Jadi Nabi Ibrahim berdusta 2 kali. Yang pertama tadi apa? Diajak ikut perayaan, beliau nggak mau, alasannya sakit, padahal sakit hati beliau. Yang kedua, menghancurkan, kata Nabi Ibrahim, coba tanya yang paling gedenya, kalau seandainya dia bisa berbicara. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ketika Nabi Ibrahim membawa Sarah ke Mesir, ya, dan pada saat itu
penguasa Mesir tertarik dengan kecantikan Sarah. Jadi wanita tercantik di alam semesta ini siapa, Kang? Siapa yang mau jawab? Wanita tercantik di alam semesta ini. Wanita tercantik di alam semesta ini. Ya, istri sendiri ya. Ada yang tahu? Wanita tercantik di alam semesta? Salman. Hawa. Hawa itu siapa? Istri Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ya. Laki-laki tertampan, terganteng di alam semesta ini. Siapa? Siapa Salman? Siapa Bang Felis? Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam atau Nabi Yusuf? Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf hanya diberi setengah ketampanan Adam. Itu pun setelah meninggal. Sebelum meninggal tidak dikasih setengah ketampanan Adam. Setelah meninggal setengah ketampanan Adam baru diberikan. Kata Rasulullah SAW ketika Mi'raj, Rasulullah melihat Nabi Yusuf dan berkata, waqad utiya syatrul husn, dan telah diberikan setengah ketampanan Adam. Wanita tercantik kedua itu Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena itu sangat terpikat ya penguasa Mesir pada saat itu kepada Sarah. Dan Nabi Ibrahim bilang, kalau engkau ditanya siapa aku, maka katakan aku saudaramu. Sebenarnya saudara se-Islam, memang saudara se-Islam, cuman diartikan itu saudara kandungnya. Kalau dibilang suaminya, dibunuh langsung Ibrahim pada saat itu. Ya, nah ini 3 dusta Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi manusia berasal dari kera atau berasal dari Nabi Adam? Pernah belajar dulu di SMP kelas 1 IPS, kalau masih ada pelajaran itu juga. Ya, 1 SMP pelajaran IPS ada Homo sapien, ada Pithecanthropus erectus, ada ya, itu kedustaan. Ya, itu kekufuran. Kekufuran. Yang sayangnya itu diajarkan kepada anak-anak kaum muslimin, itu yang sangat disayangkan. Ini teori kufur. Seseorang yang meyakini manusia berasal evolusi Darwin. Darwin sendiri orang kafir. Dia pun hanya berteori, tidak mendapatkan fakta. Teori Darwin, evolusi Darwin. Ya, manusia asalnya monyet, jadi manusia purba, ya, kemudian jadi manusia sempurna. Nah, itu kasih tahu ya ke anak-anak kita, jangan sampai mereka percaya ini kufur. Ya, Allah memberitahukan kepada kita berulang kali di dalam Al-Qur'an tentang proses penciptaan ayah kita Adam. Bagaimana Allah menyebutkan secara jelas cara Allah menciptakan ayah kita Adam. Ya. Dan justru manusia tersempurna dari sisi fisik adalah Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Yang paling sempurnanya tuh, bukan yang kayak manusia purbanya tuh. Ya, justru manusia semakin kesini semakin BS. Ya, dari sisi tingginya berkurang. Umurnya berkurang. Nabi Adam umur 1000 tahun lebih. Kita antara 60 sampai 70 tahun kata Rasulullah SAW. Ya, kemudian ya seperti itu. Jadi kesini itu bukan semakin kasep gitu. Ya, itulah jangan sampai kita mempercayai teori Darwin. Hati-hati ya, ini teori kufur untuk menggiring kaum muslimin pada kekufuran. Apa maksudnya kekufuran dari mana? Mendustakan banyak ayat Al-Quran banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang proses penciptaan ayah kita Adam alaihissalam. Ya, masa manusia dari monyet ayah keneh tuh ya nak. Monyet ayah keneh. Sekarang coba, kalau ada manusia purba, lebih banyak mana? Manusia sempurna, manusia purba, atau monyet? Akan lebih banyak mana maksudnya? Kan kayak gitu ya prosesnya mereka kan. Dari monyet, manusia purba, jadi manusia sempurna. Manusia sempurna ada, monyet ayah keneh.
Manusia purbana ke mana? Harusnya mereka yang jauh lebih banyak populasinya dibanding monyet yang akan semakin sedikit, ya, dibanding manusia sempurna yang mereka ini proses untuk menjadi manusia sempurna. Jelas harusnya yang paling banyak tuh sekarang populasinya adalah manusia purba. Apa jawaban mereka nih? Para peneliti ulung, kata mereka missing link cenah. Ya, rantai yang terputus, budak leutik ya bisa jawab gitu mah tuh. Nggak ada, anak kecil aja bisa jawab kalau kayak gitu. Jadi anak, subhanallah, saking nggak ada lagi untuk menutupi kebodohan mereka. Mereka bilang missing link kayak gitu. Terputus sudah rantainya. Gimana bisa terputus? Ya, Kak, sekarang ya itulah. Orang kafir aja, orang kafir para peneliti saja, mereka nggak percaya dengan teori Darwin. Ya, jangan sampai ada Muslim percaya dengan teori Darwin. Barakallahu fikum. Ya, ini hati-hati. Kemudian 3 dusta yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan semuanya berdusta karena Allah, bukan untuk pribadi beliau. Ya, berdusta karena Allah. Barakallahu fikum. Nah, kemudian ya beliau pun sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah berdusta. Seumur hidup 3 kali cuman bohongnya. Ya, kemudian di saat itu mereka datang ke Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa menyebutkan dosa apa? Apa uzur Nabi Musa? Membunuh ya? Kalau membunuh enggak kipti. Ya. Membunuh jiwa yang tidak diperintahkan untuk dibunuh. Membunuh jiwa yang tidak diperintahkan untuk dibunuh. Ya. Jadi nggak boleh bunuh-bunuh orang kafir, itu nggak boleh. Kalau sana ini damai, kita kan banyak. Nah, kita bilang kafir kayak gini. Memang dalam bahasa syariat orang selain Muslim itu bahasa syariatnya apa? Kafir, kan gitu. Lain non Muslim, nggak ada coba non Muslim di situ. Semuanya apa? Kafir. Ya katanya biar halus dikit kafir, non Muslim cenah kafir teh. Terus di akhiratnya non surga. Terus di akhiratnya lagi berapa lama di non surga? Di neraka, maksudnya non surga teh di neraka. Berapa lama? Non stop. Hayang we pakai non muslim lah. Non surga, non stop kekal abadi di neraka. Nah, nggak boleh kita ini membunuh orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, hidup damai dengan kita. Ya, bahkan kita harus ada berbuat baik kepada mereka sehingga menjadi sebab mereka masuk Islam. Tidak dilarang di dalam Islam ini seorang muslim untuk berbuat baik kepada orang kafir, mereka yang tidak menindas kaum muslimin, yang tidak mengusir kaum muslimin dari negeri mereka. Kalau ada 2 jenis kafir ini, itu boleh diperangi itu. Seperti orang Israel mau menindas kaum muslimin yang ada di Palestina, mengusir kaum muslimin yang ada di negeri mereka sendiri. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak seperti itu kafirnya, maka tidak mengapa kita untuk berbuat baik kepada mereka. Ya, harusnya menjadi sebab kita ini hendaknya menjadi sebab turunnya hidayah Allah kepada mereka. Kita bertutur kata baik, mereka perlu bantuan kita bantu, sakit kita jenguk. Ya, ketika mereka mendapatkan musibah, ada kematian, kita bantu apa yang bisa kita bantu. Untuk acara-acara kesyirikannya tidak boleh kita bantu. Nggak boleh kita mengucapkan selamat Natal, nggak boleh kita bilang, kita nggak boleh mengucapkan selamat tahun baru. Ini pun syiar-syiar kesyirikan. Ya, syiar-syiar kesyirikan. Ya, dewa yang mereka agungkan, ya dewa Janusnya. Nggak boleh kita ikut serta dalam perayaan-perayaan mereka. Tapi untuk susah nih, dia jatuh bangkrut misalnya, ya nggak ada makanan, kita support, kita kasih. Ya, bantu mereka, orang-orang kufar ini. Tetap namanya kafir. Jadi kita juga nggak bilang juga kan di hadapan mereka, pir, enggak kan? Ya, enggak, kita Pak, kumaha Pak Damang,
Enggak, kita bilang kafir untuk pelajaran atau kajian bagaimana kita mengenal Islam. Allah Subhanahu wa taala mengistilahkan mereka itu seperti apa, itu harus kita yakini, mereka itu kafir. Apa arti kafir? Tertutup hati mereka untuk mengimani Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Tertutup hati mereka meyakini Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Tertutup hati mereka, kafir itu tertutup hatinya untuk mengimani Al-Qur'an sebagai kitab suci. Tertutup hati mereka, seperti itu kafir. Nah, Nabi Musa alaihi salatu wassalam mau ngasih pelajaran sama keluarga Fir'aun ini yang berkelahi dengan temannya. Niatnya mau ngasih pelajaran, taunya sekali tinju mati. Ya, sekali tinju mati. Membunuh jiwa yang tidak diperintahkan untuk dibunuh. Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta ampun terus kepada Allah, agar Allah ampuni kesalahan Nabi Musa. Udah diterima dosa, udah diterima tobat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tetapi sudah berapa ribu tahun setelah itu pun di syafaatul uzma itu masih teringat oleh beliau. Nggak lupa dosa maksiatnya itu. Ya, walaupun sudah diampuni oleh Allah, satu dosanya cuma Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian datang kita semua ke Nabi Nuh, ke Nabi siapa lagi setelah itu? Nabi Isa. Ya, Nabi Isa apa udurnya? Enggak ada udurnya. Memang enggak ada udurnya. Enggak ada udurnya. Kemudian Nabi Isa mengarahkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pun ya, beliau enggak merasa, wah memang saya, ya, memang saya yang ngasih syafaat. Enggak kayak gitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, merasa ada soleh dikit, wali, ngerasa wali sedikit. Jamaahna kayaknya asup ke surga sadayana. Ya. Nu penting mah tong hilap weh sebulan iuran bulanan. Sebagian kayak gitu tuh. Ya, dia kasih kartu masing-masing ke jamaahnya. Nanti bilang ke Mungkar Nakir, nggak perlu ditanya. Kemudian masuk ke dalam surga langsung jalan tol kayak e-tol gitu. Ya, jualan. Ustadznya merasa wali dikit, dia kayak bisa ngatur, bisa madamin api neraka, bisa memasukkan ke surga siapa yang dia mau. Ini namanya wali abal-abal ya. Ya, Rasulullah SAW tidak pernah merasa diri beliau pun diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Apa yang Rasulullah sampaikan? Apa yang Rasulullah lakukan? Beliau sujud di bawah arsy. Kata Rasulullah SAW, "Fafutiha li al-mahamida kullah." Barulah pada saat itu Allah bukakan pujian-pujian seluruhnya kepadaku. Fa'alhamani, Allah beri aku ilham untuk bisa memuji Allah dengan sempurna baru pada saat itu. Dalam keadaan sujud di bawah arsy. Waktu yang sangat lama sujud terus Rasulullah SAW. Entah berapa lama Rasulullah sujud. Menunggu izin dari Allah. Menunggu izin. Kata Allah di ayat kursi apa? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Dan siapa yang memberi syafaat di sisi Allah itu harus ada izin dari Allah. Enggak ada Rasulullah angkat tangannya, ya Allah saya minta syafaat ya. Enggak ada kayak gitu. Ya, Rasulullah sujud memuji Allah sampai Allah bilang, "Ya Muhammad irfa' rasak." Ya Muhammad angkat kepalamu, wasal tu'toh. Mintalah engkau akan diberi. Washfa' tushaffa'. Mintalah syafaat, engkau diberi syafaat. Allahumma ummati ummati. Ya Allah, umatku umatku. Ya, tegakkan pengadilan, hisab kepada umatku. Ya, barulah pada saat itu proses pengadilan Allah Subhanahu wa taala ditegakkan. Nahnul akhirun. Sabiquna yaumal qiyamah. Kita ini umat yang paling terakhir. Tetapi kita ini umat yang pertama kali dihisab, diadili, melewati sirat, ditimbang, dan masuk ke dalam surga. Ya, itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini proses syafaat yang pertama. Ya, dan proses syafaat agung ini Rasulullah tadi beliau ngacung nggak untuk minta syafaat? Enggak, beliau menunggu izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini yang pertama nih. Kemudian yang kedua, ya. Syafaat yang itu khusus untuk Nabi Muhammad SAW adalah syafaat beliau untuk paman beliau Abu Talib.
Abu Thalib ini muslim atau kafir Abu Ammar? Kafir ya. Nah, bagaimana azab Abu Thalib, Abu Abian? Azab ringan. Masya Allah, jazakallah khair. Bagaimana itu? Enggak. Karena, jazakallah khair. Jadi dia dipakaikan sandal yang terbuat dari api mendidih otaknya. Ya, kata Rasulullah SAW, ahwan ahli nari adzaban yaumal qiyamah Abu Thalib. Seringan-ringan azab yang Allah timpakan kepada penduduk neraka adalah kepada Abu Thalib. Dipakaikan sandal yang terbuat dari api, dalam riwayat tudhu fi makhmasi qadamai, diletakkan di sisi telapak kaki kita kan ada yang cekungnya ya. Ya bagian dalam kan ada cekungnya ya. Nah yang di cekungnya itu dikasih kerikil neraka tuh. Ya. Yang membuat mendidih otaknya, tembus panasnya neraka itu. Dari sandal itu tembus, pembakarannya itu tembus, mendidih otaknya. Ya, coba di surat Al-Humazah. Wailu likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhradah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Api neraka itu langsung ke jantung. Tattali'u 'alal afidah, langsung ke jantung, langsung menembus kayak gitu. Enggak ada jeda. Untuk membakar nggak kulit dulu kebakar, kemudian bagian organ yang lain baru ke jantung, enggak. Langsung tattali'u 'alal afidah. Ya kayak laser gitu. Kalau sekarang laser pun itu masih membakar dulu bagian luarnya baru ke dalam. Ini enggak, api langsung masuk ke dalam. Ya. Tapi seperti itu api azab neraka, mengerikan. Baik. Kata Rasulullah SAW ketika beliau ditanya oleh Abbas sang paman, ya Rasulullah, hal yanfa'uka Abu Thalib? Ya Rasulullah, apakah kau bisa memberikan manfaat untuk Abu Thalib? Fa innahu qad yaghdabu lak wa yahutu bika. Karena dia itu sudah marah untukmu, membelamu, dia sudah melindungimu ya Rasulullah. Apakah kau bisa memberikan manfaat untuk Abu Thalib? Kata Rasulullah SAW, innahu kana fi dakhdakhin minan nar. Abu Thalib berada di permukaan neraka. Kalau kita berdiri di atas dekat sungai, ya kaki kita masih kena percikan air sungai, ya itu namanya doh. Ya kita berada di permukaan kolam renang kah, ada percikannya, nah itu doh namanya. Kata Rasulullah SAW, Abu Thalib berada di permukaan neraka, jadi nggak masuk. Mata kakinya aja nggak masuk ke dalam neraka. Dia berada di permukaan neraka, cuman kena neraka sedikit. Ya. Kana fi dakhdakhin minan nar. Laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Kalaulah bukan karena syafaatku, maka dia berada di kerak neraka. Di lumpur neraka. Basementnya. Di lembahnya. Wailun artinya adalah lembah di neraka jahanam. Itu udah habis tuh. Ya. Baik. Dan jauhnya dari atas ke bawah ketika dilempar itu 70 tahun. 70 tahun ngambang, melayang baru nyampe ke dasar neraka. Saking jahanam. Kenapa dibilang jahanam? Ya neraka jahanam karena al-bi'ru jahanam. Amiq al-qa'r, ya karena dalam dasarnya. Kalau kita ngelihat nih sumur dalam banget nih, berapa puluh meter nih. Bahasa Arabnya itu al-bi'ru jahanam. Yaitu sumur itu dasarnya sangat dalam. Itu bahasa Arabnya. Jahanam itu adalah yang sangat dalam. Nah jahanam yang dasarnya sangat dalam. Kemudian Nabi Ibrahim pun meminta juga kepada Allah agar diselamatkan ayahnya untuk masuk surga. Allah nggak kasih. Nabi Nuh minta juga agar anaknya diselamatkan. Allah nggak kasih. Hanya khusus Nabi Muhammad SAW itu pun tidak bisa mengeluarkan sang paman dari neraka. Hanya mengurangi azabnya. Yang harusnya berada di kerak neraka menjadi di permukaan neraka. Abu Thalib. Kemudian, ya syafaat yang ketiga, yang khusus untuk Nabi Muhammad SAW adalah syafaat Nabi Muhammad SAW untuk para penghuni surga untuk masuk ke dalam surga. Jadi
Pintu surga ada berapa? Ada 8. Pintu surga ada 8. Semuanya tertutup. Ketika para penghuni surga udah siap-siap masuk surga, tertutup nih. Kan kita sudah bahas pada pekan lalu melewati sirat ya. Melewati sirat. Nah, ketika masuk ke sampai di halaman surga, mau masuk pintu surga tertutup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali membuka pintu surga. Ditanya oleh malaikat penjaga pintu surga, man anta? Qala ana Muhammad. Qala umirtu alla aftaha baban li ahadin qablak. Aku diperintahkan oleh Allah untuk tidak membuka pintu-pintu surga ini kepada seorang pun sebelummu ya Muhammad. Ya, nah ini 3 syafaat khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Nah ini selesai nih. Nah sekarang yang kita bahas adalah syafaat yang itu untuk para pelaku dosa besar. Ya, setelah dia ditimbang ringan amal kebajikannya, banyak dosa dan maksiatnya berat, ya kemudian dia melewati sirat, nyemplung dia ke dalam neraka jahanam. Ini para pelaku dosa besar. Nah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ada yang dipilih juga dari kalangan syuhada, solihun, siddiqun untuk memberi syafaat. Nah prosesnya jadi seperti ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi izin kepada orang yang untuk minta syafaat. Ya fulan, disebut namanya. Ya. Engkau wahai Abu Bakar misalnya. Disebut nama Abu Bakar di hadapan seluruh nabi, di hadapan seluruh wali, di hadapan seluruh malaikat, di hadapan seluruh makhluk. Ya, Allah panggil si fulan, ya fulan. Allah izinkan. Silakan memberi syafaat kepada orang-orang yang kau mau beri syafaat. Kemudian orang ini menyebutkan nama-nama, ya Allah si fulan, si fulan, si fulan yang sudah divonis untuk masuk neraka, enggak jadi masuk neraka, yang sudah nyemplung di neraka keluar lagi dari neraka. Nah, kemudian yang mereka ingatkan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang Allah ridhoi. Jadi kita kan ingat saudara kita di dunia ini nih, nama-nama teman kita, nama saudara kita, nama tetangga kita, orang-orang baik kita nih, sahabat-sahabat kita nih, tahu. Cuman yang dikasih syafaat, yang disebut namanya oleh orang yang diizinkan, fulan, fulan ya Allah, fulan ya Allah, dia itu hanya diingatkan nama-nama orang-orang yang sudah Allah ridhoi dari keluarga dan kerabatnya, dari sahabatnya. Jadi enggak seingat dia gitu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala yashfa'un illa liman irtada. Tidaklah mereka memberi syafaat, meminta syafaat untuk orang-orang kecuali yang sudah Allah ridhoi. Ya, kecuali yang sudah Allah ridhoi. Siapa mereka ini yang akan diberi syafaat? Ya, yang pertama adalah mereka yang mengucapkan la ilaha illallah sampai relung hatinya yang paling dalam dengan kejujuran dan keikhlasan. Kata Abu Hurairah, man as'adun nas bi syafa'atika ya Rasulullah. Siapa orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, as'adun nas bi syafa'ati. Orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatku adalah dia yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur dan ikhlas dari hatinya yang paling dalam. Kan sebagian orang la ilaha illallah cuma di mulut aja ya. La ilaha illallah cuma di mulut aja. Dia enggak memahami, dia enggak meyakini, dia enggak tahu konsekuensinya. Ya kalau seseorang dia mengucapkan la ilaha illallah, enggak boleh lagi datang ke tempat-tempat keramat tuh. Untuk minta sembuh, minta jodoh, minta anak, minta sukses, minta ini dan itu, nggak boleh lagi. Ya, baik. Nah orang yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW adalah dia yang menjaga tauhid, yang tidak membawa kesyirikan apapun pas matinya, syirik kecil sekalipun, riya pernah, ya bahkan lebih dari riya, syirik akbar, dia pernah berkurban untuk Nyiroro Kidul. Syirik akbar gak ini? Syirik besar gak? Mengeluarkan seseorang dari Islam. Tetapi sebelum matinya dia bertobat. Dia bertobat dari riya,
dia bertobat dari syirik akbarnya, menyembelih untuk selain Allah, maka dia akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a." Sesungguhnya syafaat itu akan didapatkan insyaallah untuk mereka yang mati dalam keadaan tidak membawa kesyirikan dengan sekecil apapun itu syirik. Ya. Nah, ini orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW juga yang meninggal di Madinah. Orang yang meninggal di Madinah akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia yang Allah musta'an. Dia yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian dia yang mengucapkan la ilaha illallah dari relung hatinya yang paling dalam. Kemudian terakhir adalah dia yang menjawab adzan. Kata Rasulullah SAW, "Man sa'alali al-wasilah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah." Siapa yang memintakan untukku al-wasilah, ya setelah selesai adzan berdoa, kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan al-wasilah kepada Nabi Muhammad SAW, maka halal untuk dia syafaatku nanti di hari kiamat. Kata Rasulullah SAW, "Man sa'ala liyal wasilah," kata Rasulullah SAW, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Apabila kalian mendengar muadzin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah sesuai dengan apa yang diucapkan oleh muadzin. Kalau Allahu Akbar, apa jawaban kita? Allahu Akbar juga. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna illallah juga. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga, tetapi ada tambahan. Ada tambahannya apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Di sini ada keutamaannya, ya. Di asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang kedua. Kemudian ketika hayya 'alas shalah, apa jawaban kita? La haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Allahu akbar sama, la ilaha illallah sama, ya. Kemudian thumma salu liyal wasilah. Kemudian mintakanlah untukku al-wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah. Karena al-wasilah itu adalah kedudukan di surga. La yanbaghi illa li abdin min ibadillah. Yang Allah persiapkan hanya untuk satu orang dari hamba-hambanya. Fa arju an akuna anahu. Dan aku berharap akulah hamba Allah tersebut. Faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Siapa yang mendoakan untukku wasilah, halal untuk dia syafaatku nanti di hari kiamat. Jadi jangan sia-siakan kesempatan untuk kita bisa mendapatkan syafaat Nabi SAW, itu dengan kita menjawab adzan, mendoakan wasilah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Ya Allah, anugerahkanlah untuk Nabi Muhammad al-wasilah. Jelas ini insyaallah? Ya, baik. Nah, kemudian ya syafa'atil malaikah wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun. Nah, Allah Subhanahu wa taala memilih siapa di antara hamba-hambanya yang Allah izinkan untuk minta syafaat. Allah pilih juga siapa di antara mereka juga yang diberi syafaat. Tujuan Allah ingin memuliakan orang yang diizinkan untuk meminta syafaat. Ya, jadi yang maksudnya kayak gini ya. Nabi saja tadi mereka itu nggak merasa pede untuk minta syafaat karena dosanya satu, dosanya dua, dosanya seperti itu tuh. Kita bergelimang dosa setiap hari, setiap siang dan setiap malam kita berdosa. Ya, jangan pernah merasa percaya diri untuk dia diberi izin untuk meminta syafaat. Ya, kalau memang diberi izin, itu bentuk kemuliaan yang Allah berikan untuk dia. Allah pilih. Ya, biasanya untuk orang-orang yang dia tidak tersohor. Dia ini beribadah dengan ikhlas untuk Allah. Orang nggak tahu dia ini dimuliakan oleh Allah ketika di dunia. Bahkan dia ini terusir, dia ini tersingkirkan di masyarakatnya. Ya, orang nggak pandang dia.
Nah, dia menyembunyikan keimanannya atau dia tidak menampakkan seperti itu ya. Allah Subhanahu wa taala ingin muliakan dia dengan diberi izin untuk memberi syafaat di hari kiamat. Baik. Al jaza min jinsil amal. Barakallahu fikum. Kemudian eh, selesai di sirat, di sana ada al-qantarah, jembatan penghubung antara sirat dengan halaman surga. Ya, di qantarah tersebut dibersihkan hati-hati para penghuni surga dari dengki, suudzon, kiber, ujub, agar di surga mereka nggak ada lagi rasa sakit hati, nggak ada lagi bersuudzon satu sama lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin." Kami cabut dari hati-hati mereka penyakit-penyakit hati agar mereka bisa berhadap-hadapan di dipan-dipan di dalam surga. Jadi nggak ada dengki dan yang lainnya. Kemudian mereka masuk ke dalam surga. Setelah para penghuni surga masuk surga, penghuni neraka masuk neraka, ada suara. Apakah kalian tahu ini wahai penghuni surga? Iya, kami tahu. Itu adalah al-maut. Kemudian para penghuni neraka pun dikatakan juga kepada mereka, apakah kalian tahu ini apa? Iya, kami tahu. Itu adalah al-maut. Ya, dirupakan oleh Allah al-maut itu dengan seekor domba. Kemudian disembelihlah domba tersebut, ya, di antara surga dan neraka. Para penghuni surga melihat maut itu disembelih. Para penghuni neraka melihat maut itu disembelih, kemudian berkata, "Ya ahlal jannah, khuludun fala maut. Wa ya ahlal nar, khuludun fala maut." Wahai penghuni surga, setelah ini kekal abadilah kalian di dalamnya, tidak ada lagi kematian datang kepada kalian. Wahai penghuni neraka, setelah dibunuh, setelah disembelih ini, ya, al-maut ini, kekal abadilah kalian di neraka, tidak ada lagi kematian setelah ini bagi kalian. Ya, nah di sini kekal abadi para penghuni surga di surga, kekal abadi para penghuni neraka di neraka. Baik. Nah, kita sudah selesai ya untuk poin pertama dari konsekuensi beriman kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu mengimani apapun yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ya, konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah adalah menaati Rasulullah SAW apapun yang diperintahnya. Apa yang diperintahkan oleh Nabi? Makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan. Ya, ada orang minum pakai tangan kiri di zaman Nabi SAW. Kata Rasulullah, minum pakai tangan kanan. Orang ini bilang nggak bisa, dia tetap minum pakai tangan kiri. Kontan pada saat itu tangan kanannya lumpuh, tidak bisa lagi mengangkat tangan sampai ke mulutnya. Kata Rasulullah SAW, "Ma mana'ahu ilal kibar." Tidaklah yang menahan dia untuk makan pakai tangan kanan kecuali kesombongan. Sombong. Sombong itu apa definisinya? Ghamtun nas wa batarul haq. Merendahkan orang lain atau tidak mau menerima kebenaran. Mana yang lebih besar dosanya, Bang Felis? Merendahkan orang lain atau tidak mau menerima kebenaran? Kenapa? Kenapa lebih besar dosanya? Tidak mau menerima kebenaran. Abu Amar? Ya? Lancang kepada? Nah, jadi kebenaran itu kan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kalau dia tidak mau menerima kebenaran, berarti dia sombong kepada Allah dan Rasulnya nih. Kalau dia merendahkan orang lain, masih kepada makhluk dia sombong. Tapi kalau dia diingatkan, dinasehati, dia membangkang, dia menolak, ya, dia tidak mau tunduk, dia sombong, tidak mau menerima kebenaran, dia sudah lancang kepada Allah dan Rasulnya. Lebih besar dosanya itu daripada dia merendahkan orang lain. Tuh. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, konsekuensi Muhammadur Rasulullah adalah menjauhi apapun yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Ya.
semua yang dilarang oleh Nabi, terlebih dosa-dosa besar. Ya. Dan mustahil ya seseorang untuk bisa dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah kalau dia tidak tahu apa saja yang dilarang oleh Allah, apa saja dosa-dosa besar itu. Para ulama membuat kitab namanya Al-Kabair, punya Zahabi Al-Kabair, punya Muhammad bin Abdul Wahab, ya, berisikan kumpulan dosa-dosa besar. Ya. Seseorang tidak akan mungkin bisa meninggalkan dosa besar kalau dia tidak mempelajari apa saja dosa-dosa besar tersebut. Gak akan mungkin. Ya, mereka para sahabat saja bertanya kepada Nabi SAW tentang apa saja dosa, apa saja maksiat. Makhafata ayudrikani, khawatir dia terjerumus dalam satu perbuatan atau ucapan yang padahal itu adalah dosa besar. Demikian pula kesyirikan tuh. Ya, akhfa min dabibin naml, lebih samar daripada jejak kaki semut. Kalau seseorang tidak belajar secara terperinci apa saja kesyirikan yang bisa dilakukan oleh lisan, kesyirikan yang dilakukan oleh badan atau oleh hati, ya kalau dia tidak pelajari, sangat mungkin dia untuk terjatuh pada kesyirikan, ya karena kejahilan dia. Ya, baik. Nah, kemudian yang terakhir, ya, kemudian yang terakhir dari konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah itu apa? Yang terakhir, tidak beribadah kecuali sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, misalnya, ya, sholat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja diajarkan oleh Jibril selama berapa hari? Tentang waktu-waktu sholat. 2 hari, 2 malam. Ya, Rasulullah diajarkan waktu zuhur, waktu awal sholat zuhur, awal sholat asar, awal sholat maghrib, isya, subuh, hari keduanya, akhir waktu zuhur, akhir waktu asar, akhir waktu maghrib, akhir waktu isya, akhir waktu subuh. Kata Jibril, di antara 2 waktu inilah kerjakan sholat 5 waktu itu. Ya, Rasulullah SAW aja diajarkan oleh Jibril sebagai penghubung antara Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah tidak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah kecuali dengan bimbingan Jibril alaihi salatu wassalam, atau wahyu yang Allah wahyukan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita jangan sok tahu dalam hal ibadah ini. Hukum asal ibadah itu apa? Haram. Hukum asal ibadah adalah haram. Sholat, puasa, haji, umroh. Maksudnya haji ke Tasik atau ya. Ada haji ke Tasik 7 kali ke Tasik ziarah jadi sama dengan haji ke Masjidil Haram. Hukum asal haji, umroh, sholat, puasa, hukum asalnya adalah haram. Kecuali datang dalil dari Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan hukum asal makanan, hukum asal minuman, pakaian, kendaraan. Hukum asalnya adalah halal. Kecuali datang dalil yang mengharamkannya. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian semua yang ada di dunia ini. Untuk kalian, apa yang ada di dunia ini? Makanannya, minumannya, pakaiannya, kendaraannya, untuk kalian. Semua itu Allah ciptakan untuk kalian. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qad fassala lakum ma hurrima 'alaikum. Allah sudah memperinci untuk kalian apa yang diharamkan atas kalian. Kalau tidak ada perincian diharamkan, maka hukumnya adalah halal. Apa hukum cilok? Coba ada nggak? Rasulullah pernah makan cilok, comro? Nggak ada, mau dicari hadisnya nggak ada. Tapi apa hukum cilok, hukum comro? Halal. Hukum asal makanan adalah halal. Kecuali di sana datang dalil pengharamannya. Tapi di jero cilok kayak gaji babi misalnya. Nah, jadi hukum cilok jadinya apa? Haram. Jelas ini insya Allah? Baik. Kemudian hukum asal ibadah tadi apa? Haram. Kecuali yang datang dalil dari Nabi SAW. Ya, hukum nggak boleh kita sholat sembarangan. Ya, nu salah mah nu teu sholat. Nu sholat ge salah mah. Nu sholat yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi pun salah. Nggak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, misalnya dia sholat subuh berapa rakaat? 3 rakaat. Salah nggak dia? Tapi kan baik.
Kenapa nggak baik? Kan nambah 1 rakaat. Bukankah 1 rakaat itu ada surat Al-Fatihah yang dia baca? Ada tambahan ruku, ada tambahan sujud, ada tambahan tasbih. Ya enggak? Takbir, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la. Nambah ibadah. Baik atau enggak? Nambah ibadah. Zahirnya apa? Baik kan? Zahirnya baik kan? Tapi yang baik menurut kita belum itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Masa Allah akan mengadab kita karena 1 rakaat yang kita tambahkan di sholat subuh misalnya? Dijawab oleh ulama zaman dulu. Allah tidak akan mengadab kalian karena 1 rakaat yang kalian tambahkan. Tetapi Allah mengadab kalian karena kelancangan kalian kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana itu lancang? Allah mengatakan al-yaum akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Islam ini sudah sempurna. Nggak perlu ditambah-tambah, nggak perlu dikurang-kurangi. Sudah sempurna. Sejak kapan itu? Hari ini itu kapan maksudnya? Haji Wada, Masya Allah. Lebih tepatnya lagi ya, Bang Mar. Nah, coba Babian. Babian. Apa? Muharram. Enggak, udah benar tadi Haji Wada. Wada Muharram 2 kali atau setahun. Dzulhijjah. Tanggal berapa? Tanggal kurangi lagi 1. 9 Dzulhijjah ketika Haji Wada. Nah, tanggal 9 Dzulhijjah ketika Rasulullah SAW wukuf di Arafah. Ya, turun kepada Rasulullah SAW ayat ketiga di surat Al-Maidah. Al-yaum akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Kata Allah, hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Gak ada lagi penambahan hukum. Tidak ada lagi pengurangan hukum. Islam sudah sempurna. Ah enggak, karena 2 rakaat subuh, 3 rakaat. Berarti dia sudah lancang kepada Allah. Jelas ini? Ya. Kadang Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayat ketiga di surah Al-Maidah tersebut menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW sudah menyampaikan seluruh syariat yang diperintahkan untuk disampaikan. Ya berarti orang ini pun lancang kepada Nabi Muhammad SAW seakan-akan ada syariat yang masih disembunyikan oleh Nabi SAW. Acara ini, acara itu, ya peringatan ini, peringatan itu, yang nggak pernah itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah dilakukan oleh para khulafa Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Tidak pernah katanya, oh kami mah cinta kepada Nabi, kami loyalnya tinggi kepada Nabi, maksudnya kami peringati hari-hari tertentu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang lebih loyal? Siapa yang lebih fanatik cintanya? Siapa yang lebih kuat cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Rasulullah SAW? Kalian atau para sahabat atau khulafa Rasyidin? Mereka mencintai Nabi bahkan dengan nyawa, dengan darah. Itu nggak ada bukti sekarang itu pada kita. Ya. Mereka para sahabat sangat mencintai Rasulullah SAW lebih daripada nyawa mereka, leher mereka. Ya, sudah mereka buktikan. Tapi masa cuma untuk goyang-goyang aja, ya, cuma untuk nyanyi-nyanyi aja, nggak bisa mereka lakukan itu setiap tahunnya? Ya, misalnya bentuk cinta mereka kepada Rasulullah karena itu tidak dilakukan oleh para khulafa Rasyidin, maka tinggalkan yang seperti itu. Hukum asal memperingati sesuatu, ya merayakan sesuatu, ya dibuat kedok dengan mencintai Nabi SAW sampai lagu-lagu, musik-musik yang melampaui batas, ya campur baur laki-laki perempuan, sampai ada yang minum khamar juga di acara tersebut, ya. Nah, campur baur laki-laki perempuan, joget-joget kayak gitu, itu diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, jadi hukum asal ibadah adalah haram. Kecuali yang datang dalilnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk wudhu saja lebih dari 3 kali boleh nggak? 4 kali misalnya. Kenapa nggak boleh? Wajib hemat air ya Bu ya. Enggak, misalnya kita wudhunya di laut ini. Kita wudhunya di laut, insya Allah nggak akan kekurangan air. Ya, nggak akan tabdzir. Atau kita wudhunya di sungai nih, deras sungainya. Boleh nggak 4 kali atau 5 kali? Kenapa nggak boleh? Kan lebih bersih. Karena menyelisihi
tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ibadah. Jadi hukum asal ibadah itu adalah haram. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali yang itu ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah melakukan itu, lakukan. Rasulullah pernah nggak berzikir dengan Allah, Allah, Allah? Pernah nggak? Nggak pernah. Jangan lakukan itu. Rasulullah berzikir dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Sebatas itu saja yang kita ucapkan dalam zikir. La haula wa la quwata illa billah, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Yang ada dalilnya, itu yang kita lakukan. Nggak ada dalilnya, jangan coba kita untuk melakukannya. Sekalipun menurut kita baik itu. Belum tentu baik itu menurut Allah dan Rasulnya. Yang datang dari Rasulullah SAW saja belum tentu bisa kita lakukan semuanya. Untuk apa kita mendatangkan hal yang baru? Ya, ini untuk bikin acara-acara nih ya, bikin acara-acara peringatan seperti itu, bikin panggung di samping masjid, bikin panggung sibuk cek sound, bikin tripleknya ini semuanya. Ini adzan dikumandangkan tesarolat. Enggak sholat berjamaah di masjid, sibuk masih ngurus sound itu di luar. Kayak gitu ajaran Nabi. Ya, nggak peduli dengan sholat 5 waktu. Lihat sekarang sholat 5 waktu. Ya, sedikit. Padahal itu ajaran Nabi. Ada orang buta datang kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, berikan aku udzur untuk sholat di rumah, nggak sholat di masjid. Aku buta, nggak ada yang menuntunku ke masjid. Kemudian antara rumahku dengan Masjid Nabawi itu ada aliran air. Ada banyak binatang berbisa di sana. Ya, kemudian nggak ada yang menuntunku ke masjid. Apa kata Rasulullah kepada orang buta ini? Engkau dengar azan? Iya Rasulullah, aku dengar. Ajib, datangi azan. Nggak dikasih rukhsah, nggak dikasih keringanan oleh Nabi SAW untuk orang buta yang nggak ada yang menuntunnya ke masjid. Ya, untuk sholat berjamaah di masjid. Itu, ya, itu yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita mau melakukan ibadah-ibadah yang lain yang gak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Yang datang dari Nabi saja sudah keteteran kita. Jelas ini insya Allah? Ya, ada acara puasa bulan Rajab lah, Qiyamul Lail bulan Rajab lah. Ulama besar Syafi'iyah saja mengatakan tidak ada satupun hadis yang bisa dijadikan hujjah, yang bisa dijadikan pegangan, yang sahih atau yang hasan untuk bisa diamalkan tentang keutamaan Rajab. Gak ada. Tapi dibuat hadis-hadis palsu, disebarkan, bahkan di bawahnya ditulis muttafaqun alaih lagi, subhanallah. Muttafaqun alaih dikeluarkan Bukhari Muslim. Dusta. Ya, dusta atas nama Nabi. Ulama mengatakan beribu. Ya. Riwayat-riwayat datang tentang keutamaan Sya'ban dari penyembelihan tuh. Ya, penyembelihan Rabu pertama ya. Ya. Rabu Wekasan deh. Rabu Rajab kan. Kemudian kemudian Rajab untuk puasanya, Qiyamul Lail di malam Jumat pertama. Ya, puasa di tanggal tertentu di bulan Rajab, dibikin hadis-hadis. Ya, semuanya palsu, disebarkan, apalagi sekarang dengan media sosial tuh. Ya. Tidak ada amalan khusus di bulan Rajab. Mau puasanya, mau sedekahnya, mau Qiyamul Lailnya, mau baca Qur'annya. Sama bulan Rajab ini dengan bulan-bulan lainnya dalam beramal. Tetapi berbedanya bulan Rajab ini adalah ini termasuk bulan suci. Yang tidak boleh seseorang untuk bermaksiat, melakukan kedoliman apapun di bulan ini. Seseorang yang dia menyakiti saudaranya dengan lisannya di bulan ini jauh lebih besar dosanya daripada dia melakukan maksiat tersebut dengan ucapan yang sama di bulan lain. Bulan yang dimuliakan oleh Allah. Apa saja bulan yang dimuliakan oleh Allah? Rajab, terus Syawal, Ramadan, salah deh Bu. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Satu lagi Bu. Muharram. Nah, ya 4 bulan haram. Kata Rasulullah SAW, salasun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wa Muharram, wa Rajab ma baina Jumadah wa Sya'ban, dan bulan Rajab antara Jumadah Tsani dan Sya'ban. Ya, jadi 4 bulan haram, 4 bulan suci. Ini orang musyrik
Mereka mencari pembunuh ibu mereka nih, pembunuh bapak mereka. Mereka dapatkan di 4 bulan ini, mereka nggak toel sedikit pun. Mereka tidak mau melakukan pertumpah darahan. Mereka tidak mau ada perkelahian. Tidak mau ada kezaliman apapun dilakukan di bulan. Ini orang musyrik Quraisy nih. Ya. Sebagian saudara kita kaum muslimin nggak tahu apa saja bulan-bulan haram itu, bulan-bulan yang nggak boleh kita untuk melakukan kemaksiatan di bulan-bulan tersebut. Ya, bagaimana untuk mau meninggalkan maksiat? Kemaksiatan saja banyak yang nggak tahu apa saja itu. Bagaimana bisa meninggalkannya? Baik, barakallahu fikum. Jadi ya, yang keempat dari konsekuensi Muhammadur Rasulullah adalah tidak kita beribadah kecuali sesuai dengan tuntunannya. Ya, nggak boleh melakukan ibadah kecuali sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalnya saya mau wakaf naon bala-bala misalnya, bala-bala mah ada seep tetiasa di wakafkeun. Jadi apa yang bisa diwakafin? Misalnya Al-Quran, karpet, yang itu tidak habis itu bisa diwakafkan. Jadi harus ada tuntunan, ada dalilnya, ada ayat Al-Quran atau hadis nabinya untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, taraktu fikum syai'ain lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan untuk kalian 2 hal yang kalian tidak akan mungkin sesat apabila kalian berpegang dengan keduanya, kitabullah wa sunnati. Yaitu apa? Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Gimana cara kita nanggapin situasi sekarang tentang hadis-hadis yang kita nggak tahu asal mulanya? Kayak contohnya kemarin di bulan Rajab, sebelum masuk bulan Rajab tuh kayak di Instagram banyak banget postingan-postingan tentang amalan-amalan khusus di bulan Rajab, banyak banget itu. Yeah. Sampai saya nemu satu postingan yang ngasih tahu kalau tidak ada amalan khusus di bulan Rajab. Nah, gimana cara kita nanggapinnya? Cara kita nyari tahu ini hadisnya benar atau enggak? Masya Allah, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Nah, tentunya, ini sangat bagus ya pertanyaannya. Ya, tentunya kalau kita ini ingin bisa membedakan mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, kita harus belajar. Misalnya kita mau tahu, kita mau bisa menghitung volume masjid ini nih, misalnya. Kalau air dimasukkan ke dalam masjid ini, berapa liter air yang ada di masjid ini? Kan perlu kita belajar ya, ada rumus-rumusnya. Nah, begitu pula lah. Untuk kita bisa menghukumi satu hadis itu sahih atau dhaif, itu ada rumus-rumusnya. Yang pertama, sanad dari hadis tersebut harus bersambung. Harus ada sanadnya. Hadis itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama sanad, yang kedua matan atau isi hadis. Apa itu sanad? Sanad adalah rantai perawi. Ya, sanad adalah rantai perawi. Matnul hadis adalah isi hadis. Misalnya Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsani Al-Humaidi Abdullah ibn Zubair an Sufyan an Yahya ibn Sa'id Al-Ansari an Yahya ibn Sa'id Al-Ansari an Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi an Alqamah ibn Waqqas an Umar ibn Khattab an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Ya, nah ini rantai perawi namanya. Al-Imam Bukhari menyebutkan jalur sanadnya. Apa itu? Dari gurunya Humaidi, dari gurunya Sufyan, dari gurunya Yahya bin Sa'id, dari gurunya Muhammad ibn Ibrahim Taimi, dari gurunya Alqamah bin Waqqas, dari gurunya sahabat Umar bin Khattab, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatannya. Nah, diperiksa dulu nih, bersambung enggak perawi ini? Humaidi ini bertemu enggak dengan gurunya? Ya. Kemudian dicek masing-masing orang yang meriwayatkan hadis ini, hafalannya kuat atau enggak. Kalau benarnya 60, salah. Kalau benarnya 60, benarnya 40, lemah, enggak dipakai. Dhaif jadinya hadisnya.
harus yang benernya 75, nah boleh ini hasan. Kalau yang benernya 90, 95, ya ini baru hadisnya apa? Sikoh. Dari mana kita hadisnya sahih? Dari mana kita tahu? Dari kitab namanya Kutubur Rijal. Nah, Kutubur Rijal, kitab yang membahas tentang biografi para perawi hadis. Itu dicari satu persatu. Bagaimana ucapan ulama ini tentang perawi ini. Sampai terkadang satu hadis kita habiskan waktu 1 pekan. Untuk menghukumi satu hadis Nabi SAW. Ya. Kemudian, jadi pertama sanadnya apakah bersambung. Perawinya apakah baik agamanya. Yang ketiga apakah dia bagus kekuatan hafalannya. Yang keempat, apakah hadis tersebut menyelisih hadis yang sahih atau ayat Al-Quran. Yang kelima, apakah ada cacat atau tidak. Jadi semua diperiksa. Ya. Nah kalau kita awam misalnya nggak tahu rumus yang seperti ini, kita tanya kepada yang tahu rumus seperti ini. Kan kayak gitu ya. Kita mungkin nggak tahu nih berapa volume air yang ada yang kalau masuk ke masjid ini nih. Nah kita tanya pada orang yang ngitung, dia bisa ngitung, oh sekian. Nah kita tanya kepada ulama yang mempunyai kapasitas untuk bisa menghukumi apakah satu hadis tersebut sahih atau dhaif, ya. Jadi tidak sembarangan. Di mana satu ulama ya yang mempunyai perhatian lebih tentang hadis Nabi SAW kesahihannya, nah itu yang kita lihat tuh. Ya, intinya harus bertanya kepada yang mempunyai kapasitas untuk itu. Yang kita merasa ini orang ini amanah dalam menyampaikan hadisnya, ya menghukumi hadis, nggak menurut hawa nafsu, nggak ikut-ikutan golongan atau kelompok, nggak didesak dia dengan jamaahnya. Terkadang karena didesak sama jamaahnya, yang hadis dhaif bisa jadi sahih itu. Ya, bahkan yang nggak punya kapasitas, ucapan-ucapan orang-orang yang nggak mengerti agama dijadiin hadis Nabi. Ya, seperti misalnya al-kibru alal mutakabbir sedekah. Sombong di hadapan orang sombong itu sedekah. Berkata Rasulullah SAW demikian. Itu udah berdusta atas nama Nabi SAW. Itu ucapan orang yang nggak mengerti agama. Jadi disandarkan kepada Nabi SAW. Ya, kan parah. Yang mengucapkannya dai. Yang mengucapkannya ustadz. Sombong di depan orang sombong itu adalah sedekah. Dibilangnya hadis Nabi SAW. Ya, nah, jadi kita bertanya kepada yang mempunyai kapasitas untuk itu. Barakallahu fikum. Mungkin yang dapat disampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.